Astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa khatib sebelum menyampaikan khutbahnya senantiasa mengingatkan untuk khatib pribadi dan tentunya untuk jamaah sidang Jumat sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di hari Jumat ini. Kemudian memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena satu salawat yang kita panjatkan kepada Rasul, Allah akan membalas 10 kali lipat salawat Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kali ini kita akan mengangkat seputar pentingnya keberkahan di rumah kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi anda yang sudah berumur hari ini dan dahulu pernah mengalami kecil, kita lihat banyak keberkahan di rumah-rumah kaum muslimin. Boleh jadi mungkin uang yang hanya 500 atau 1000 perak terkadang cukup untuk menghidupi satu keluarga dalam satu hari. Tapi lihat hari ini, terkadang di tangan kita ada uang 1 juta sekalipun, terkadang tidak cukup untuk satu hari kita makan bersama keluarga. Ada apa? Padahal nilainya jauh lebih besar dibandingkan nilai uang-uang dahulu. Dan waktu juga sama, di mana tahun ataupun bulan ataupun hari ataupun jam ataupun detik yang dilalui oleh orang-orang dulu juga sama dilalui oleh kita, baik tahunnya, bulannya, pekannya, harinya, jamnya ataupun detiknya. Tidak ada yang berubah. Matahari tetap terbit dari arah timur dan terbenam ke arah barat. Yang membedakan bukan berjalannya waktu saja, tapi karena sudah tidak ada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala cabut di rumah-rumah kaum muslimin, sehingga kita lihat waktu saja sudah mulai dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hari ini bagaimana 1 tahun seolah-olah 1 bulan, 1 bulan seolah-olah 1 pekan, 1 pekan seolah-olah 1 hari, dan 1 hari seolah-olah 1 jam, dan 1 jam seolah-olah seperti kayu bakar yang dibakar hanya hitungan detik sudah jadi api. Itulah yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah hatta yataqarabuz zaman. Tidak mungkin tegak hari kiamat
sampai waktu itu akan berjalan dengan cepat. Hatta takuna as-sanatu kasyahri wasyahru kal jum'ati wal jum'atu kal yaumi wal yaum kas sa'ati wa hatta takuna as-sa'atu kadharmati bin nar, kata Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana bentuk cepatnya waktu adalah karena setahun seolah-olah satu bulan, satu bulan seolah-olah satu Jumat, satu Jumat seolah-olah satu hari, dan satu hari seolah-olah satu jam, dan satu jam seperti debu hasil dari bakaran kayu. Hanya hitungan detik sudah hancur. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, kenapa waktu berjalan dengan cepat? Itu karena intizaul barakah, karena berkah sudah dicabut dalam waktu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau seandainya di rumah-rumah kita semuanya Allah Subhanahu wa taala penuhi dengan berkah-berkah yang Allah turunkan kepada kita, maka berkah itu akan mendatangkan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Boleh jadi kita tidak mungkin mengeluh, boleh jadi hati kita akan tenang dan dibersihkan Allah, cara berfikirnya juga positif, penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Itulah keberkahan. Karena arti berkah sendiri adalah luzumul khairi wastiqraruh, di mana kebaikan yang tetap dan tidak mungkin berubah, bahkan akan bertambah kebaikan itu. Itulah berkah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat berkahnya makanan itu, kalau dimakan menjadi kenyang bagi kita walaupun makanan itu sedikit. Berkahnya minuman, kalaupun kita minum walaupun sedikit, maka merasa puas bagi para peminumnya. Berkahnya rizki, maka dia akan merasa cukup walaupun penghasilannya tidak banyak. Berkahnya ilmu, ketika dia bisa belajar, kemudian beramal, kemudian berdakwah, kemudian sabar. Bahkan berkahnya keluarga, ketika kita mendapatkan istri yang saleh, pasangan yang saleh, anak-anak yang saleh dan salehah. Bahkan boleh jadi berkahnya umur, Allah panjangkan umur kita dan Allah perbaiki amal kita, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Itulah keberkahan. Hakikat keberkahan, berkahnya badan dijauhkan dari segala macam penyakit yang akan menyerangnya, dan begitu seterusnya. Intinya keberkahan itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi lihat hari ini keberkahan itu sudah dicabut di tengah-tengah kita. Lalu apa penyebabnya? Dan bagaimana caranya supaya berkah itu tetap ada di rumah-rumah kita, supaya rumah kita senantiasa dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, para ulama mengatakan, kalau hidup kita ingin berkah dan rumah kita ingin berkah, perbanyaklah sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min ibadi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan ya Muhammad, sesungguhnya Rabbkulah yang membentangkan rizki terhadap siapapun yang dikehendakinya, dan Allah telah ukur kadar-kadarnya. Maka apapun yang kalian infakkan, pasti Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pengganti rizki kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap pagi Allah Subhanahu wa taala sampai mengutus 2 malaikat, dan dua-duanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengatakan,
Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dan yang satunya mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Satu malaikat mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak hari ini tambahan rizki yang banyak. Dan satu malaikat mengatakan, ya Allah, tahanlah kepada siapapun yang menahan rizki mereka pada hari ini dan tidak bersedekah, dan hancurkan hartanya. Bayangkan setiap pagi malaikat mendoakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah ini tidak harus identik dengan harta. Tidak mesti sedekah itu dengan uang. Setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, mengajak kepada manusia kepada kebaikan itu sedekah, mencegah manusia dari keburukan itu sedekah. Bahkan ucapan-ucapan yang santun, yang baik, menata kata, tidak sembarang bicara, itu juga sedekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi rizki kita. Sebagian para ulama melarang apabila kita mengangkat kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan Allahumma rzuqni, ya Allah berikan rizki kepadaku. Kata para ulama, jangan katakan kalimat ini, karena setiap kita sudah ditentukan rizkinya. Minta ataupun tidak diminta, rizki itu pasti akan datang kepada kita. Kita tidak mengejar rizki, rizki yang mengejar kita. Jadi tidak perlu kita katakan ya Allah berikan rizki kepada kita, karena rizki itu sudah ditentukan. Lalu doa yang betul seperti apa? Doa yang betul adalah Allahumma barik li fi rizki, ya Allah berkahi untukku pada rizkiku. Karena belum tentu rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu menjadi berkah. Maka doanya jangan kita katakan ya Allah berikan rizki kepadaku, tapi katakan ya Allah berikanlah berkah kepada rizki yang kau anugerahkan kepadaku. Allahumma barik li fi rizki. Itulah kata-kata yang benar ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keberkahan. Karena rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang mengambilnya secara halal, dan terkadang ada orang yang mengambilnya secara haram. Tapi rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, biasakan apabila kita masuk ke rumah kita mengucapkan salam, walaupun di rumah itu tidak ada siapapun, karena nanti malaikat yang akan menjawabnya. Nabi SAW menasihati Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang telah membantu Rasul 10 tahun sampai wafat Nabi. Apa kata Nabi SAW kepada Anas? Ya Anas, ya bunay, idza dakhalta ala ahli baitika fasallim, yakun barakatan laka wa barakatan fi ahlika. Kata Nabi SAW kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku, kata Rasul, apabila masuk ke rumahmu maka ucapkan salam. Kalimat ini menunjukkan bahwa di rumah ada orang atau di rumah tidak ada orang, tetap ucapkan salam. Karena Rasul mengatakan apabila masuk ke rumahmu ucapkan salam. Kata Nabi SAW, dengan salam itu yakunu barakatan laka wa barakatan fi ahlika. Dengan salam itu akan mendatangkan barakah untukmu dan untuk keluargamu. Jangan-jangan hilangnya berkah di rumah kita ini karena kita bakhil mengucapkan salam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, perbanyak membaca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, kata Nabi SAW dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun
wa tarkaha hasratun wa la yastati'uha batalatun. Kata Nabi SAW, bacalah surah Al-Baqarah, karena siapa yang mengambilnya Allah penuhi dengan berkah, siapa yang meninggalkannya Allah penuhi dengan penyesalan, dan tidak ada satupun setan yang sanggup untuk mengganggunya. Sampai seorang syekh bercerita, ada seorang yang hendak menyihir seorang wanita. Dia datang kepada seorang dukun. Kemudian dukun ini mengatakan, boleh aku akan sihir wanita itu, tapi dengan mahar sekian dan sekian. Rupanya ketika mulai melakukan sihir, rupanya sihir itu tidak mempan. Akhirnya sang dukun pun bicara sama orang ini dan mengatakan, sesungguhnya aku tidak sanggup menyihir wanita itu, tapi aku punya guru. Kau datang kepadanya, minta kepadanya, tapi maharnya agak tinggi. Maka dia mengatakan, tidak masalah, yang penting sihir wanita itu. Kemudian dukun yang kedua menyihir lagi, tapi juga sama, dia tidak sanggup untuk menyihirnya. Sampai akhirnya dukun yang kedua mengatakan, aku punya teman, dia seorang dukun yang menurut saya ilmunya cukup tinggi, datanglah kepada dia, tapi tentu dengan bayaran yang cukup mahal. Akhirnya datanglah ke dukun yang ketiga. Dukun yang ketiga pun berusaha menyihir wanita itu, tapi tidak bisa. Ketika ditanya alasannya, maka sang dukun kemudian dia mengatakan, sungguh aku mendapatkan kabar dari jin yang kukirim untuk menyihirnya. Wanita itu tidak bisa disentuh karena setiap malam dia suka membaca surah Al-Baqarah. Subhanallah. Walaupun tidak ada kisah ini, maka kita yakin bahwa Nabi SAW ketika mengatakan, siapa yang mengambil surah Al-Baqarah dapat berkah, siapa yang meninggalkannya kerugian, dan tidak ada satu iblis atau setan pun yang bisa mendekatinya. Dan itu keberkahan surah Al-Baqarah. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah makan sendiri. Terkadang dalam keluarga itu ada orang yang makan, mengambil nasi kemudian mengambil ke kamarnya makan sendiri. Tapi makanlah rame-rame. Ajarkan kepada anak-anak kita, kalau bisa ada waktu khusus untuk makan, entah paginya, entah siangnya, entah malamnya, kumpul satu meja dengan keluarga, karena berkah akan turun di situ. Nabi SAW sampai ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku ini banyak makan tapi tidak pernah kenyang. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada sahabat ini, kalau begitu ijtami'u ala ta'amikum, berkumpullah di atas makanan kalian, yubarak lakum, Allah akan berkahi kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu dicabutnya berkah ketika dalam rumah satu keluarga mereka makan sendiri-sendiri. Kalau bisa makan satu meja bareng-bareng, disitulah berkah akan muncul dan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sehingga rumah kita penuh dengan berkah. Ini juga salah satu sebab berkah itu akan datang. Kemudian juga perbanyak salawat kepada Nabi SAW, terutama di hari Jumat ini. Karena seorang sahabat namanya Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kujadikan dalam setiap doaku semua salawat untukmu? Apa kata Nabi SAW? Idzan tukfa laka hammuk wa yughfar laka dambuk. Kalau itu kau lakukan wahai Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, maka Allah akan hilangkan seluruh penderitaan, kebingungan, dan Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosa. Salawat membawa berkah. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu banyak bersyukur, qanaah, redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, innallaha yabtalil 'abda fima a'ta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan ujian terhadap rizki yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Kemudian kata Nabi SAW, fa in radiya bima qasamallahu, kalau seandainya hamba ini merasa redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, burika lahu wa wassa'ahu, maka akan diberkahi hidupnya dan rizkinya akan diluaskan.
wa illam yarda. Tapi sebaliknya kata Rasul, kalau dia tidak redha, mengeluh dengan pemberian Allah yang sedikit, bahkan kemudian Allah dijadikan objek celaan. Kenapa aku seperti ini? Kenapa orang tidak? Kenapa usahaku saking selalu bangkrut? Kenapa orang tidak? Allah jadikan objek celaan. Artinya tidak redha. Lihat kata Nabi SAW, wa man lam yarda lam yubarak lahu wa lam yazid illa ma kutiba lahu. Maka tidak akan diberkahi hidupnya dan rizkinya tidak akan ditambah kecuali yang dicatat kepadanya saja. Maka berbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan nikmatku kutambah, dan jika kalian kufur maka azab yang pedih menanti kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 10 perkara saya akan sebutkan secara singkat, jangan ada di rumah kita, karena inilah yang menjadikan rumah kita tidak akan berkah. Yang pertama, orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang bakhil. Kemudian yang ketiga, banyak bermaksiat dalam rumah. Kemudian yang keempat, durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kelima, makan harta yang haram. Kemudian yang nomor 6, banyak bertengkar dalam keluarga, entah suami dengan istri, entah orang dengan orang tuanya, entah orang tua dengan anaknya. Kemudian yang nomor 7, tidak pernah berzikir. Kemudian yang nomor 8, banyak gambar-gambar yang bernyawa, banyak patung-patung atau memelihara anjing, maka berkah akan dicabut. Kemudian yang nomor 9, salah didik keluarga. Betapa banyak ketika salah didik keluarga, anak menjadi nakal, durhaka dengan orang tuanya, ini karena salah tarbiyah. Dan yang terakhir, tidak bersyukur dan tidak qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 perkara ini disebutkan para ulama adalah sebab dicabutnya barakah dalam rumah kita. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma nas'aluka khaira ajili wa ajili ma alimna min wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarr ajili wa ajili ma alimna min wa ma lam na'lam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal kafarata wal munafikin. Allahumma dammiril yahud, Allahumma dammiril yahud, Allahumma dammiril yahud wa a'da'ahum. Allahumma aslih wulata umuril muslimin, Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.